Pemirsa, sesajen atau saji atau sajen atau juga sesaji adalah sejenis persembahan yang diperuntukkan kepada para dewa dan arwah nenek moyang atau juga makhluk gaib penguasa suatu tempat. Sesajen ini biasanya dimunculkan dalam ritual upacara adat di masyarakat yang memiliki kepercayaan tertentu. Warga Bali yang sebagian besar beragama Hindu mengawali hari dengan doa yang disertai sesajen bunga yang dipersembahkan kepada dewa-dewi di Bali. Lalu, ada selentingan yang menyatakan menginjak sesajen di Bali konon akan mendapatkan malapetaka. Apakah itu mitos atau fakta? Bersama saya Jota Pakan Selobi Omnivora, inilah 4 fakta larangan menginjak sesajen yang ada di Bali. Satu, arti sesajen di Bali. Sesajen memiliki nilai yang sakral untuk masyarakat Bali. Warga Bali yakin dengan persembahan sesajen mereka akan memperoleh peruntungan sekaligus juga menampik kemalangan. Tidak hanya untuk memperoleh peruntungan, pemberian sesajen adalah langkah masyarakat Bali untuk mengucapkan rasa syukur pada para dewa yang sudah memberi kesejahteraan untuk hidup mereka. Kebiasaan adat ini telah dilangsungkan sejak lama, dapat disebut semenjak datangnya nenek moyang kita yang memiliki pertimbangan religius. Ada klasifikasi lambang atau siloka di pemberian sesajen, yakni sesajen sederhana dipersembahkan setiap hari, sedangkan sesajen spesial dipersiapkan untuk acara-acara keagamaan yang khusus. Di pura contohnya, sesajen untuk para dewa serta roh leluhur ditempatkan pada sebuah altar yang tinggi, sedangkan sesajen untuk roh-roh butekala ditempatkan di bagian fundamental atau dasar dari bangunan pura itu. Memang pada dasarnya warga Bali yang sebagian besar beragama Hindu mengawali hari dengan doa yang disertai sesajen bunga untuk dipersembahkan kepada dewa-dewi yang ada di pura di Bali. Adapun bentuk sesajen yang paling sering dijumpai di Bali adalah bunga. Persembahan bunga memiliki filosofis supaya kita dan keluarga memperoleh keharuman dari roh leluhur. Keharuman sendiri adalah majas dari karunia atau berkah yang banyak mengalir dari leluhur mengalir kepada keturunannya. Dua, sesajen dapat ditempatkan di mana saja. Bahan olahan yang umumnya digunakan sebagai sesajen adalah bahan yang telah diolah ataupun makanan yang telah disajikan untuk keluarga di dalam rumah. Masyarakat Bali yakin jika tiap tempat ada roh yang menanti. Jadi, sesaji dapat ditempatkan di mana saja, tergantung kepada siapa ditujukannya. Seringkali kita melihat sesaji ditempatkan di jalan, trotoar, atau persimpangan jalan. Arah intinya pasti saja agar mereka dihindarkan dari beberapa masalah di jalan. Serta seringkali sesajen ditempatkan di kendaraan bermotor agar diberikan keselamatan pada waktu berkendara. Terkadang dipersembahkan pula di tempat yang dijadikan sebagai ladang mencari nafkah, seperti misalnya penempatan sesajen pada toko. Tujuannya adalah untuk memohon perlindungan kepada para dewa agar toko tersebut terhindar dari masalah serta didatangkan banyak rezeki. Sedangkan sesajen yang ditaruh di depan rumah adalah menjadi penghormatan pada roh penunggu rumah supaya rumah tersebut terlepas dari musibah. Pemeluk agama Hindu membuat dan menempatkan canang sari setiap hari di pinggir jalan. Berarti yang meletakkannya berharap orang-orang yang melintas diberikan keselamatan dalam hidupnya. Canang sari adalah ukuran yang paling kecil di antara jenis sesajen yang dibuat pemeluk Hindu di Bali. Menempatkan canang sari setiap pagi bermakna ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persembahan ini juga berarti berserah diri
atas materi dan waktu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Canang Sari terdiri dari daun janur untuk wadah segi empat sebagai simbol kekuatan Ardha Candra atau bulan, dan porosan atau isian berupa pinang, sirih, daun janur, serta kapur sebagai simbol Tridharma Hindu Bali, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, serta Dewa Siwa. Kemudian canang sari ini diisi dengan irisan tebu, pisang, dan kue-kue khas dari Bali. Tiga, usahakan jangan menginjak sesajen. Biasanya untuk rekan-rekan yang baru pertama kali ke Bali akan diperingatkan oleh teman yang lain untuk tidak menginjak ataupun menyenggol sesajen. Hal tersebut dapat membuat seseorang naas atau mengalami insiden yang tidak baik. Pengertian yang sesungguhnya adalah dengan tidak menginjak ataupun menyenggol sesajen adalah bentuk penghormatan kita kepada adat ataupun keyakinan masyarakat Bali, bukan agar tidak terkena naas sesungguhnya. Bahkan seringkali kita melihat ada sesajen di pantai atau tempat khusus. Memang seharusnya tidak menginjak sesajen itu. Tetapi jika sangat terpaksa atau tidak dapat menghindar, apa boleh buat? Contohnya, ketika naik mobil atau sepeda motor serta tidak sengaja menggilas sesajen saat melalui jalan sempit dan tidak mau menyenggol sesajen yang terdapat di tengah-tengah jalan. Empat, konsekuensi jika sengaja menginjak sesajen. Saat berwisata di Bali, tentu sudah banyak wisatawan diperingati tentang larangan menginjak secara sengaja sesajen yang ada. Masyarakat Bali pun seringkali menghimbau wisatawan untuk berhati-hati dengan sesaji agar tidak sampai rusak. Percaya tidak percaya, menginjak bahkan menendang sesajen bisa berakibat buruk bagi si pelaku yang menendang sesajen itu. Diceritakan bahwa ada kisah yang sampai kesurupan, dan bahkan ada juga yang harus pulang kembali ke Bali untuk memohon ampun pada roh halus yang merasa terusik karena ditendang. Padahal sebenarnya bisa jadi himbauan untuk tidak menginjak ataupun menendang sesajen yang ada saat kamu berwisata di Bali adalah bentuk rasa hormat terhadap tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat Bali, bukan agar wisatawan tersebut terkena musibah. Sebenarnya tidak ada yang menakut-nakuti tentang orang yang menendang atau menginjak sesajen mendapatkan kesialan atau musibah. Namun kenyataannya, banyak para wisatawan termasuk turis asing pun yang memang senang jahil menginjak sesajen itu akhirnya mengalami beberapa kejadian mistis ataupun gaib. Begitulah, mistis di Bali memang kental adanya. Bahkan di zaman yang telah modern, pendatang harus bisa menghormati kepercayaan orang Bali, terlepas percaya atau tidak terhadap hal itu. Karena sejatinya, persembahan yang sengaja diinjak oleh mereka yang telah diperingati itu adalah persembahan yang diberikan kepada roh-roh gaib penguasa suatu tempat di mana masyarakat tertentu di Bali mempercayai hal itu. Jadi pertanggungjawaban para penendang sesaji yang sengaja adalah bukan kepada siapa yang menghaturkan sesajen tersebut, tetapi kepada siapa dihaturkannya sesaji itu. Masyarakat yang mempersembahkan sesaji meyakini bahwa sesajen yang mereka berikan merupakan bentuk rasa syukur mereka. Dalam kata lain, di Bali, sesajen adalah bentuk doa umat Hindu kepada Tuhannya. Iya, memang benar. Banyak yang menyambungkan eksistensi sesajen dengan hal mistis. Misalnya saja, orang yang dengan sengaja menginjaknya atau melindasnya
pasti akan mendapat celaka. Namun di luar mitos itu, sesajen adalah cara masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu untuk mengucap syukur kepada penciptanya. Sesajen-sesajen ini memiliki nilai spiritual dan dihormati bagi masyarakat Bali, terutama pemeluk agama Hindu Dharma. Dan canang sari merupakan perlengkapan atau upekara keagamaan umat Hindu Dharma untuk ritual persembahyangan setiap harinya. Sajen paling umum memanglah canang sari yang dapat dilihat di setiap sudut di Pulau Bali. Saya kreator video cerita pekan Selopi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.